Halo adik-adik, bertemu lagi dengan Mamoy. Yuk kita lanjutkan ke halaman 4 sampai 8. Di halaman 4 ada 3 buah kendaraan tradisional yang ditarik oleh hewan. Apakah di daerahmu masih dijumpai alat transportasi seperti pada gambar di atas? Coba ceritakan kepada teman-temanmu. Apakah teman-temanmu juga menjumpai jenis alat transportasi seperti yang kamu sebutkan? Perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih yang ada di dalam kotak. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Yang terjadi adalah bendi ikut bergerak searah dengan arah tarikan kuda. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Jawabannya sama. Pedati ikut bergerak searah dengan arah tarikan kuda. Nah, sekarang ada bagian ayo mencoba nih. Yuk kita kerjakan satu persatu. Nah, di sini ada 3 kegiatan dan ketiga kegiatan itu harus dituliskan kembali di dalam tabel-tabel yang ada di bawah ini. Kita langsung kerjakan saja ya satu kegiatan, lalu langsung kita isi saja tabelnya. Untuk nomor 1 sudah diberi contoh. 1. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit. Lalu tarik ke posisi semula. Nah, di sini sudah dituliskan. Di nomor 1, aktivitas yang dilakukan mendorong meja, hasilnya meja bergeser. Kemudian ketika adik-adik menarik meja kembali, ya meja bergeser kembali ke arah yang sebelumnya. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2. Kira-kira apa yang terjadi ketika adik-adik mengangkat tas sekolahmu? Nah, yang terjadi adalah tas terangkat ke atas. Lalu letakkan lagi ke posisi semula. Berarti tas bergerak ke bawah, kembali lagi ke posisi semula. Nomor 3, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Nah, di dalam tabel kita bisa tulis kegiatannya adalah meremas kertas. Hasilnya adalah kertas menjadi kusut dan menggumpal seperti bola. Nah, ternyata dari aktivitas yang telah adik-adik lakukan tadi ada kesamaan, sehingga bisa disimpulkan sebagai berikut yang sudah dikotakkan di dalam warna yang oranye ini ya. Aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Jadi sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekali lagi, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Masih di halaman 6 dan berlanjut ke halaman 7, ini ada 5 contoh dari gaya-gaya yang ada yang kita ketahui sehari-hari. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Nah, yang di gambar sebelah kiri ini ada seorang pria yang sedang mendorong mobil berwarna hijau. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Karena didorong oleh pria yang berbaju kuning itu ya. Pria yang berbaju kuning itu mengeluarkan gaya yang berasal dari otot-otot yang dimiliki di tubuhnya. Berarti dia mengeluarkan gaya otot. Lanjut lagi. Ini ada sebuah lampu. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, adik-adik di rumah apa coba yang dapat menyebabkan lampu menyala? Di rumahnya semuanya sudah terpasang listrik ya. Lampu menyala karena dialiri listrik. Jadi, yang menyebabkan lampu dapat menyala yaitu gaya listrik.
Kita lanjutkan kembali. Di gambar sebelah kiri ini ada sebuah magnet yang menarik paku-paku yang terbuat dari logam. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Karena magnet memiliki gaya magnet. Dan gambar yang di bawah ini, di bawahnya ada sebuah pohon yang buahnya berwarna merah, kemudian ada satu yang jatuh. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Nah, sepertinya ini kurang tepat ya pertanyaannya. Kalau yang menyebabkan buah jatuh dari pohon secara dengan sendirinya, bisa saja buahnya terlalu matang, atau terkena penyakit sehingga batangnya tidak kuat, atau ranting-rantingnya tidak kuat, atau bisa juga digigit oleh hama, atau bisa juga digigit oleh kelelawar, bisa saja menyebabkan jatuh. Jadi seharusnya pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan buah jatuh dari atas ke bawah? Nah, penyebabnya adalah gaya gravitasi. Kita lanjut lagi ke gaya yang terakhir. Di sini ada Udin yang sedang mendorong kursi. Kursinya ini di bawahnya ada rodanya ya, sehingga memudahkan untuk dipindahkan. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Karena terdapat gaya gesek. Nah, apakah yang dimaksud dengan gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan dari dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Gaya yang timbul berlawanan arah dengan arah gerak benda. Benda yang memiliki gaya gesek yang tinggi yaitu benda yang memiliki permukaan yang kasar. Nah, dalam kursi ini karena lantai sangat halus, maka roda-roda yang berada di bawah kursi itu dibuat sedikit kasar sehingga Udin dapat menggerakkannya sesuai dengan keinginannya. Bisa didorong maju, belok ke kanan atau ke kiri. Itu dengan mudah dapat dilakukan, dapat terkontrol arahnya. Sebaliknya, benda-benda yang memiliki permukaan halus bertemu lagi dengan benda yang memiliki permukaan halus, maka gaya geseknya akan sangat rendah. Contohnya, ketika adik-adik tidak memakai sandal, permukaan kaki adik-adik halus ya, sangat sedikit sekali garis-garisnya yang terasa. Beda dengan permukaan atau sol dari sandal atau sepatu yang terlihat garis-garis yang sangat menonjol. Ketika bertemu dengan permukaan lantai yang sangat halus, maka halus bertemu dengan halus, gaya geseknya akan sangat sedikit sehingga adik-adik mungkin saja kalau tidak hati-hati akan terpeleset. Itulah fungsinya gaya gesek dalam kursi yang sedang dipegang Udin ini. Kalau tidak ada gaya gesek, maka kursi akan bergerak tidak teratur. Seperti saat waktu adik-adik terpeleset, jatuhnya kan tidak teratur ya arahnya kemana. Nah, kursi juga seperti itu. Agar mudah diatur, maka diciptakanlah roda-rodanya sedikit kasar sehingga menciptakan gaya gesek sehingga pergerakan kursi mudah diatur. Nah, di bagian bawah ini disimpulkan sekali lagi ya, yang dalam kotak berwarna oranye, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Sesuai dengan tadi ya yang sudah dicontohkan dalam kegiatan di atas tadi satu persatu. Nah, di bagian bawah ini ada 4 foto ya, khusus mengenai gaya otot. Perhatikan contoh kegiatan menggunakan gaya otot berikut. Gambar yang pertama nih yang sedang tarik tambang, jadi gaya otot itu dapat menimbulkan tarikan. Jadi fungsinya gaya otot adalah untuk menarik sesuatu. Kemudian yang di sebelah kanannya ada orang yang sedang membuat tembikar atau kerajinan tanah liat atau disebut juga gerabah. Fungsinya adalah menekan dan membentuk. Berarti gaya otot bisa digunakan untuk menekan juga dan membentuk sesuatu. Kemudian yang di bawah ini ada seorang ibu-ibu menggendong anaknya. Berarti gaya otot juga bisa digunakan untuk mengangkat dan menahan. Sedangkan yang terakhir adalah ada seorang bapak-bapak yang duduk di atas pedati sedang mengemudikan kerbaunya dan mengendalikan pedatinya ya. Berarti gaya otot bisa digunakan untuk melakukan berbagai macam pekerjaan.
Yuk kita lanjutkan ke halaman 8. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. 1. Apa yang dimaksud dengan gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh aktivitas otot manusia. 2. Perhatikan gambar contoh-contoh gaya otot di depan. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Nah, tadi sudah dijelaskan ya, kita tinggal salin saja ke sini, seperti ini. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa.